Yang tamunya datang ke Studio Maros FM juga spesial ya pendengar. Khusus untuk menemani Anda di malam hari ini, yakni talk show terkait peringatan Hari Toilet Sedunia pendengar di tanggal Jumat 17 November 2023 yang bertajuk hari ini talk show tema kita Toilet Aman untuk Masa Depan. Nah pendengar, hari ini pun juga kita ditemani oleh tamu spesial dari USAID IUAS. Ada Ibu Selvi, ya Ibu Selvi Hehanusa ya Bu. Selaku yang menjadi narasumber kita hari ini, beliau sudah 20 tahun berkiprah sebagai spesialis sanitasi di lembaga USAID IUAS. Bisa Ibu salam-salam dulu, sapa sama pendengar Maros FM. Oke, halo pendengar FM Maros, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bincang-Bincang dengan Pak Bupati. Iya, malam betul. Langsung di-spill ya pendengar sama Ibu Selvi, padahal Mela mau nyimpen dulu ini supaya pendengar sudah nggak sabar. Iya. Udah nggak sabar Ibu Selvi. Dan tentunya bintang tamu hari ini juga pendengar narasumber spesial. Siapa lagi ya kalau bukan Bapak Bupati kita, ada Bapak Haidir Syam. Silakan Pak. Malam Mbak Mela ya. Ini selamat malam ini buat seluruh pendengar Maros FM. Malam hari ini ya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di malam hari ini bersama ini Ibu Selvi ya dari USAID program EWOS Tangguh di Kabupaten Maros. Iya, betul sekali. Semoga kabar baik ya buat Bapak dan juga Ibu. Masih semangat Pak. Meskipun sudah malam hari ya Pak. Aduh. Semangat, ini bajunya belum diganti. Iya, bajunya belum diganti. Semangat ya Pak, ngomong semangat lah ya. Apalagi ini berhubungan tentang kebersihan ya Pak. Ibu. Penting itu, Penting sekali tentunya, apalagi di Kabupaten Maros yang tentunya nanti kita akan kulik bersama ya pendengar terkait sanitasi yang ada di Kabupaten Maros. Jadi pendengar, tentunya ya kita mengetahui bersama bahwa sanitasi yang aman itu sangat diperlukan di rumah tangga ya, atau di setiap rumah lah ya pendengar, karena itu untuk menunjang kebersihan dan juga mengurangi penyebab-penyebab penyakit lainnya yang tertular kepada diri kita dan juga keluarga kita. Nah ini Mela langsung tanya ke Ibu Selvi dulu ya. Tujuan dirayakan atau diperingati nih Bu Hari Toilet Sedunia ini untuk apa sih? Izin Pak Iya. Bupati. Iya. Terima kasih Mbak Mela. Jadi Hari Toilet Sedunia itu kita peringati setiap tanggal 19 November Pak Bupati. Dan untuk tahun ini kita memperingati dan fokus pada upaya untuk mencapai tujuan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk poin nomor 6, yaitu mengupayakan sanitasi aman bagi semua di tahun 2030. Kita juga perlu ingat bahwa dengan peringatan Hari Toilet Sedunia ini Pak Bupati, kita diingatkan bahwa ada sekitar 3,5 miliar orang di dunia yang tidak punya toilet dan juga belum hidup dalam pengelolaan sanitasi yang aman. Ini juga mungkin termasuk di Indonesia. Iya, betul. Nah, kita bilang toilet artinya bahwa bangunan rumah maupun bangunan bawah, dan yang perlu diingat bahwa toilet ini adalah salah satu bagi penyelamat hidup kita. Bayangkan kalau tidak ada toilet ya Pak Bupati, Mbak Mela. Dan toilet yang harus kita punya adalah toilet yang memang dapat digunakan oleh semua. Iya, betul. Inklusif. Jadi bukan saja untuk orang yang mohon maaf berkebutuhan yang normal, tapi juga untuk orang yang berkebutuhan khusus Pak Bupati. Jadi sangat penting sekali untuk kita memperingati Hari Toilet
sedunia tahun ini. Betul Iya. sekali. Apa yang dikatakan Ibu memang ini membuat kita kaget juga ini ya Pak Bupati, kalau ternyata ada 3,5 miliar orang yang belum hidup dalam pengelolaan sanitasi yang aman. Ini juga merujuk pada data yang diungkapkan oleh Nawasis tahun 2022 ini, hampir sebanyak 25 juta penduduk ya, atau persenannya 7,4% rumah tangga, di mana sebagian besar itu di perkotaan masih melakukan praktek BABS tertutup ya Ibu ya. Buang air besar. Besar, Iya, sembarangan, air besar ya. sembarangan. Ini memang membuat kita tercengang juga ya Pak. Iya. Pak Bupati, ini seperti yang dikatakan oleh Bu Selvi sendiri, Pak Bupati izin, kalau di Maros sendiri data akses sanitasinya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan, diungkapkan di Studio Maros FM ini? Makasih Mbak Mela. Iya. Jadi yang pertama, sebelum saya jawab nih pertanyaannya Mbak Mela, Iya. pada hari ini saya juga alhamdulillah ini bisa hadir pada malam hari ini untuk talk show dalam rangka peringatan Hari Toilet Sedunia atau World Toilet Day di tanggal 19. Ini saya tadi sempat dicandain sama teman-teman. Iya, dicandain Iya. sama Mbak Selvi. Pak Bupati mau kemana? Mau pergi peringatan Hari Toilet. Ada Hari Toilet? Belum Ini- banyak yang tahu Pak. Iya, jadi hal ini yang akhirnya kita perlu sadarkan ke masyarakat bahwa ternyata bangunan, yang anggap saya bangunan kecil, Iya. toilet untuk buang air besar, ternyata ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Ya, saya selalu katakan, bayangkan kalau kita sudah punya toilet, apalagi yang tidak punya. Iya. Apalagi yang tidak Apalagi punya, yang nggak apalagi punya. yang tidak punya. Alhamdulillah Kabupaten Maros, Mbak Selvi, Iya, Pak. ya tadi disampaikan data akses sanitasi kita, bahwa akses sanitasi di Kabupaten Maros untuk jamban individual dan jamban bersama dengan tangki septik layak itu sudah 93%. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi sebenarnya Maros sudah mendapatkan klaim bahwa dia sudah kabupaten bebas dari toilet atau bebas buang air besar. buang air besar, dalam artian bahwa kita sudah 100% sanitasinya. Ya, betul, Ah, Pak. tapi memang IPAL komunal kita yang ada di Maros ini 0,2%. Dengan demikian jamban individu dengan tangki septik yang memang belum layak itu ada 6,8%. Nah, ini yang memang harus kita sadarkan pada masyarakat bahwa memang saat ini kita sudah punya jamban, individu, sudah punya jamban misalnya komunal. Iya. Yang kita harapkan ini adalah bagaimana jamban-jamban tersebut adalah jamban yang aman. Iya. Aman dalam artian bahwa jamban tersebut tidak tetap kita harapkan tidak mencemari lingkungan atau tanah kita. Ini harapan kita, dan untuk akses sanitasi aman kita, Kabupaten Maros di tahun ini memang masih ada kekurangan, Mbak Selvi. Kita Mbak Mela ini kita masih belum punya namanya IPLT. Iya, Ya, untuk pengolahan limbah kita, limbah terakhir kita. Jadi, tetapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan ini ya, atas juga bantuan dari teman-teman USAID dengan program Ayo Tangguh ini dan Kementerian PUPR, tahun depan IPLT kita akan kita bangun lewat Kementerian PUPR. Seperti itu ya pendengar, data akses sanitasi yang ada di Kabupaten Maros. Ini dari tadi kita sudah berbincang mengenai angka ya, Bu Selvi dan juga Pak Bupati. Mela langsung ke Bu Selvi lagi untuk menjelaskan atau ya mengedukasi untuk pendengar Maros FM, khususnya masyarakat Maros dan sekitarnya. Apa sih Bu sebenarnya yang dimaksud dengan sanitasi yang aman? Nah, jangan hanya sekedar saya punya toilet di rumah berarti itu sudah aman. Apakah sudah aman toilet kita di rumah? Iya, betul. Iya. Oke, ya pendengar FN Maros, Pak Bupati. Iya. Jadi kalau tadi Pak Bupati sudah sampaikan Iya. bahwa di Maros sudah
bebas buang air besar ya Iya. Pak Bupati, kemudian sudah punya sarana sanitasi kedap Iya. ya cukup besar. Nah, sekarang menuju ke sanitasi aman, Nah, Mbak Mela. iya. Nah, sanitasi aman itu adalah rumah tangga yang punya jamban ya, toilet Iya. terhubung ke tangki septik yang kedap Kedap. tadi yang Pak Bupati sudah sampaikan jumlahnya itu 90 lebih. Nah, kemudian tangki septik yang sudah kedap itu disedot dengan truk tinja milik Iya. pemerintah. Di Maros itu sudah ada truk tinja Pak Bupati. Jadi sisa Pak Bupati katakan kalau IPLT-nya nanti sudah dibangun Iya, tahun berjalan depan. juga ya. Kemudian akan dilakukan penyedotan lumpur tinja, kemudian dibuang ke IPLT, Iya. diolah, ada operator, ada standar operasinya, maka Maros akan mendapatkan sanitasi aman. Nah, itu adalah sanitasi aman, Mbak Mela. Jadi tangki septik yang tersambung ke IPLT disedot dan diolah. Itu Seperti sanitasi itu. aman. Sanitasi yang aman seperti Iya. itu ya Ibu Selvi. Iya. Jadi pendengar jangan cuman ada di toilet di rumah. Jadi aman mini saya Pak, bersih mini dari yang namanya dibilang itu toiletnya aman dan juga bisa menunjang kebersihan di rumah tangga. Nah, kalau kita berbicara tentang tantangan nih Bu, Bapak, saya mau ke Pak Bupati dulu, izin Bapak. Di Kabupaten Maros sendiri tantangan untuk mengupayakan pemenuhan akses sanitasi yang aman ini seperti apa Pak, yang di lapangannya yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Maros? Silahkan Pak. Iya, sebenarnya tantangan kita sangat besar sekali. Ya, tantangan kita sangat besar sekali. Sudah hampir ya perjuangan kita ya sudah sekitar 20 tahunan Mbak Selvi ya. Kita berusaha untuk menyadarkan masyarakat kita untuk yang pertama adalah, yang paling utama dulu adalah dia harus memiliki jamban. Nah. Ini aja dulu. Iya. Ini tantangannya di 20 tahun yang lalu Mbak Selvi. Waduh. Ya, saya juga pernah punya pengalaman. Iya, Mbak. sih, Pak. Ini Iya, saya iya. pernah jadi fasilitator sanitasi juga teman-teman Selvi. Ya, tantangannya besar sekali. Iya, iya. Kita punya area pemukiman itu di bantaran sungai. Kita punya area pemukiman di irigasi-irigasi kita. Mbak Mela bayangkan, waktu itu untuk membangun jamban saja mereka sudah cuek sekali masyarakat. Iya. Bilang nggak usah Pak Bupati. Karena mungkin ada sungai. Karena kenapa? Karena ada sungai. Gampang. Kami ke daerah-daerah pegunungan gampang Pak Bupati, ini luas di belakang ini jamban. Enak kalau kita jamban sambil berlindung di bawah pohon. Enak juga kalau kita jamban sambil rendam-rendam pantat sedikit di sungai. Bayangin Mbak Mela kalau untuk aja gitu. Enak kalau kita jamban di WC terpanjang di irigasi. Itu tantangannya dan itu tantangan besar kita, dan tapi alhamdulillah dengan program penyuluhan para sanitarian kita, mereka akhirnya sadar pentingnya jamban tersebut dan akhirnya mereka beralih membuat jamban. Sekarang memang tantangan kedua adalah, tantangan kita adalah bagaimana kita memiliki toilet yang aman. Toilet yang aman itu kalau kita Mbak, ya tadi Mbak Mela sampaikan, ya kalau sudah punya WC Pak Bupati mana? Paling tidak ya sudah naik tingkat lah dari tidak punya WC karena punya WC. Sekarang harapan kita yang punya WC ini, kita berharap supaya memiliki septic tank yang betul-betul kedap, artinya betul-betul aman. Ciri-cirinya septic tank yang aman itu yang pertama itu kalau misalnya dia itu ciri-ciri yang tidak aman itu kadang-kala itu tidak pernah disedot, berarti airnya masih ngalir kiri kanan. Nah, itu kalau ngalir itu bisa masuk di sumur di mana, itu bisa membawa bakteri. Dan bakteri itu yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit diare. Kalau kita diare, anak-anak kita diare dan
kita minum air yang tidak sehat, diare, dia mencret, dia apa lama, akhirnya tingkat pertumbuhannya bisa tidak bagus. Dan ini Mbak Selvi, ini sudah terbukti. Data kami kenapa di beberapa lokasi yang saat ini banyak angka stuntingnya, ternyata sanitasinya jelek, sanitasinya buruk. Ternyata itu sangat berpengaruh terhadap hal tersebut. Olehnya itu kita harapkan hal tersebut. Ya, olehnya itu tantangan kami saat ini, kalau kami di pemerintah, insya Allah akan membangun IPLT kita yang akan kita rehabilitasi, sehingga nanti masyarakat silahkan buat jambannya yang aman, disedot, sudah kami punya mobil, nanti ada tempat pembuangannya. Ini akan kita fasilitasi, kita perbaiki. Kemudian yang kedua, operator pengelolaan air limbah domestik ini sudah dilakukan sosialisasi, dan insya Allah nanti ke depan apakah nanti ditangani khusus oleh PUPR atau kita bergandengan dengan PDAM. Kemudian yang ketiga, regulasi kita tentang pengelolaan air limbah domestik yang saat ini sedang dibahas di DPRD, dan diperlukan juga kami akan mendata sensus tangki septik di masyarakat untuk mempermudah pelaksanaan penyedotan. Selain itu memang yang paling utama adalah sosialisasi dan promosi kepada masyarakat. Nah, ini yang utama, dan saat ini saya sudah sampaikan ke Dinas Perumahan dan Perizinan, terutama ya karena tingkat hunian di Kabupaten Maros semakin meningkat. Ya, semakin meningkat juga. Kita harapkan perumahan-perumahan baru yang terbangun itu bisa membangun septic tank yang betul-betul aman buat masyarakat kita. Betul sekali Pak Bupati. Iya, kalau sedikit tadi Pak Bupati mengatakan tentang kalau yang masyarakat di pegunungan gitu Pak, kan biasa kita lihat itu di film-film zaman dulu ya, atau dokumenter zaman dulu itu sering menampilkan masyarakat yang masih buang air besar di tempat terbuka ya, di sungai seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin apakah masih ada seperti itu Pak di Kabupaten Maros? Iya, ya alhamdulillah ini dengan beberapa program yang sudah tidak ada. Jadi kita istilahnya kalau yang di pinggir-pinggir irigasi dan semuanya ada toilet terbang. Maksudnya toilet terbang itu ya kantong-kantong ya dibuat saja dilempar ke itu tantangan besar. Kemudian ada toilet yang sembunyi ya. Saya bilang, saya biasa bilang ya, kalau kau buang air besar di pinggir di bawah pohon, selain juga menyebabkan bakteri, bahaya juga nanti ada ular yang hewan-hewan berbahaya dikasih takut-takut aja Mbak Mela. Jadi padahal yang paling utama adalah kita menjaga supaya lingkungan kita bersih dan tidak tercemar oleh bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Ya ini Mbak Mela. Ya betul sekali, apalagi juga terkait dengan stunting ya Pak. Iya, ternyata itu sangat penting. Jadi saya Mbak Selvi jadi akhirnya lihat bahwa memang kondisi kalau di situ lingkungannya bersih, sehat, sanitasinya aman dan semua bersih, insya Allah masyarakat di situ sehat dan aman. Ya baik. Ya. Karena stunting juga masih menjadi sebuah masalah yang harus digerus sampai sekarang pun, dari zaman Mela dulu waktu kecil sampai sekarang stunting itu masih ada terus gitu. Iya, tapi kita harapkan lah, kita harus burulah, kita semua harus yakin bahwa kita menuju ke zero stunting. Masa depan masyarakat kita, ya daerah kita Indonesia ini harus bebas dari stunting. Baik pendengar, ini masih ada perbincangan Mela dengan Pak Bupati dan Ibu Selvi, tapi kita break dulu dan jangan kemana-mana, tetap di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Nikmati damai kota Maros. Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Pendengar, masih di talkshow spesial interaktif malam hari ini, tepatnya di Jumat 17 November 2023 yang bertajuk untuk memperingati Hari Toilet Sedunia atau World Toilet Day 2023, bertajuk Toilet Aman untuk Masa Depan. Bersama narasumber spesial kita ada Bapak Bupati Maros, Bapak Hadir Syam, dan juga Ibu Selvi dari USAID Iwes Tangguh. Langsung saja ya, ini Bapak atau Ibu nanti Mela mau mengulik terkait tadi Bapak Bupati sudah mengutarakan tantangan untuk mengupayakan pemenuhan akses sanitasi
yang aman khususnya di Kabupaten Maros sendiri ya Pak, seperti apa data di lapangan. Nah kalau dari Ustadz Iwas Tangguh sendiri Bu, melihat tantangan utama di lapangan itu seperti apa, bisa dijelaskan di talkshow malam hari ini? Oke, terima kasih Mbak Mela, Pak Bupati izin. Iya. Jadi kalau dari kami, memang kami sudah 1 tahun ya Pak Bupati mendampingi Kabupaten Maros. Sebenarnya sudah pernah kami dampingi di 2011 sampai 2016 dan kami melihat tantangan yang saat ini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk masyarakat melakukan penyedotan. Jadi kita dorong supaya masyarakat yang sekarang sudah punya tangki septik kedap, tadi Pak Bupati sampaikan ada 92, kemudian ada juga yang IPAL komunal. Nah itu kita harus lakukan promosi, sosialisasi untuk mereka sadar dan mereka mau melakukan penyedotan lumpur tinja supaya bisa mendapatkan akses sanitasi aman. Itu. Nah yang tadi juga sudah disampaikan dan bersyukur, alhamdulillah kalau Pak Bupati sangat antusias untuk pembentukan operator, regulasi, tarif. Nah, tantangan yang lain Pak Bupati, Mbak Mela adalah bagaimana nanti masyarakat mampu membayar biaya penyedotan. Nah, itu tantangan dari kami karena kadang-kadang masyarakat mau lakukan sedot, tapi kalau ditanya berapa harganya, nah itu yang jadi masalah. Nah, untuk itu kami berharap, kami mendorong supaya nanti pada saatnya ketika IPLT sudah bisa digunakan, penyedotan lumpur tinja sudah berjalan, paling tidak izin Pak Bupati biaya penyedotannya itu bisa dibayar yuran seperti orang membayar air, minum, membayar listrik. Nah itu sebenarnya tantangan-tantangan yang kami hadapi Mbak Mela. Jadi kurangnya kesadaran dan mungkin nanti pada saat kedepannya lebih ke tantangan kedepannya. Itu. Sama halnya dengan yang tadi Mela dengarkan dari statementnya Pak Bupati sendiri, kesadaran di masyarakatnya ini Pak ya, perlu didorong sosialisasi terus menerus karena mungkin kebiasaan masyarakat apalagi yang hidupnya itu berdampingan paling masuk telinga kanan keluar telinga kiri, jadi memang harus setiap hari nih Pak sepertinya mengadakan sosialisasi dan edukasi macamnya. Lalu untuk Pak Bupati ini izin Pak, dukungan pemerintah Kabupaten Maros membantu masyarakat memiliki akses sanitasi yang aman sendiri tuh seperti apa? Iya Mbak Mela, tapi sebelumnya aku tertarik ini Mbak, boleh. Bu Selvi tadi. Memang tantangan besar kita nanti, masyarakat selalu, tanda kutip ya, selalu berpikiran ini kalau disedot ini pasti kita bayar lagi, kita bayar lagi, ada pengeluaran lagi. Ini menjadi tantangan kita. Padahal kalau kita sadar, bayangkan kalau kita punya septik yang tidak aman, tidak sehat, dan kita akan menyebarkan penyakit dan dia menderita, misalnya dapat penyakit diare dan semuanya, itu pengeluarannya lebih besar dari biaya penyedotan. Itu yang harus dipaham. Sudah beli obat diare, sudah stres dengan perawatannya, masuk lagi rumah sakit. Bayangkan kalau itu terjadi di keluarga kita, apalagi ini bisa menyebabkan masyarakat kita ketika diarenya berhari-hari, itu bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh otak kita. Ini kan bisa dibeli nih. Jadi ini yang perlu disadarkan dulu nanti untuk bahwa sebenarnya kalau persoalan biaya, insya Allah kami pemerintah nanti akan berdiskusi dengan Iwas Tangguh dan teman-teman stakeholder masyarakat. Kita akan memberikan biaya yang paling tidak pasti tidak berat lah buat masyarakat. Tapi yang paling utama yang harus disadarkan dulu tadi itu Mbak Bella, ya bahwa dia bayar bukan apa, karena dia harus sadar dirinya bahwa ini untuk keamanan dan kesehatan mereka. Nah, jadi beberapa dukungan dari pemerintah dalam rangka membantu masyarakat memiliki akses sanitasi aman
Alhamdulillah kita ada program hibah tangki septik dan ipal komunal melalui dinas PUPR, kemudian optimalisasi IPLT kita, kan kemudian ada regulasi tadi kita akan buat perda, kita buat beberapa surat edaran untuk penggunaan dan pemanfaatan septik yang aman dan sanitasi, kemudian inovasi dalam mendukung lainnya, misalnya perda air limbah domestik, kemudian kewajiban tangki septik bagi perumahan dalam mendirikan. Nah, ini saya akan memberikan dukungan dan akan memberikan surat edaran dalam hal tersebut. Ya, yang harapannya adalah kita di APBD kita berharap bahwa sarana dan prasarana sanitasi tetap kita kedepankan, dan alhamdulillah dengan berbagai program yang didukung oleh masyarakat dan kesadaran, Maros saat ini sudah sebagai Maros ini sudah mencapai namanya ODF, ya, Open Defecation Free. Jadi sudah tidak ada lagi buang air besar sembarangan. Semoga ini bisa bertahan dan masyarakat kita sudah bertahan tersebut. Kemudian Dinas Kesehatan juga bersama seluruh stakeholder, ya PKK, Dharma Wanita dan majelis-majelis taklim apa saja melakukan sosialisasi dan promosi. Harapan saya juga Mbak Selvi, kalau ini penyadaran dari awal. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, ya kalau bisa ada sesi-sesi tertentu kepada anak-anak kita mulai dari SMP, dini ya, Pak. SD sudah tahu tentang septik yang aman dan itu. Itu karena kalau kita dari awal ini, karena mereka ini adalah generasi penerus kita. Betul Pak. Kalau mereka dari awal ini sudah sembarangan buang air besar sembarangan dengan enak, ini yang kita anulah. Artinya bukan kita abaikan orang-orang tua kita yang dulu itu, tapi mari kita menciptakan generasi yang lebih sehat dengan cara memiliki salah satunya adalah jamban yang aman. Itu harapannya. Pengenalan sanitasi dari dini ya Pak. Mulai dari awal teman-teman dari anak-anak kita dari PAUD, kemudian TK, SD, SMP itu kalau di kewenangan kami Mbak Selvi udah saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk kita bisa memberikan paling utama guru-gurunya dulu, kita akan latih, kita berikan penjelasan, mereka lah yang akan mengajarkan ke anak-anaknya. Andai kan bisa masuk kurikulum. Insya Allah boleh. Jadi nanti malah kalau harapan saya, maksudnya kalau bisa ada buku muatan lokal yang memang untuk kesehatan lingkungan, di dalamnya adalah bagaimana dia mengenal tentang tangki septik yang aman. Bisa ditulis itu. Luar biasa sekali. Supaya tidak dianggap tangki septik yang aman itu apa sih Pak ya? Masih dianggap hal-hal yang diacuhkan seperti itu Pak. Yang penting ya itu seperti yang penting ada tempat pembuangannya. Padahal kita nggak tahu ya, kesehatan itu mahal harganya seperti yang Bapak Bupati tadi utarakan juga ya. Kita kalau melihat masyarakat disedot ini tangki septiknya pasti ada iuran sedeng, biaya sedeng. Padahal kalau untuk kesehatan lebih banyak lagi Pak ya, kalau kita tidak sejak awal sadar akan hal tersebut. Mela beralih ke Bu Selvi. Tadi Bapak Bupati sudah mengutarakan ya Bu, dukungan dari pemerintah Kabupaten Maros untuk mengupayakan jamban dan septic tank yang aman di lingkup rumah tangga. Kalau dari UC Iwas Tangguh sendiri Bu, apa yang sudah dan sedang dilakukan untuk mendukung percepatan akses sanitasi yang aman, khususnya di Kabupaten Maros? Iya, Mbak Mela, Pak Bupati izin. Iwas Tangguh, USAID Iwas Tangguh akan insya Allah akan ada di Kabupaten Maros sampai 2027 insya Allah. Dan saat ini yang sudah kami lakukan adalah kami melakukan pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Maros, dan ini terlihat ketika Kementerian PUPR melakukan detail engineering design, kami melakukan advokasi kepada Kementerian PUPR maupun kepada balai, kami mendampingi teknik supaya IPLT ini bisa selesai dan bisa sesuai dengan konstruksi yang bisa dapat digunakan oleh
Kabupaten Maros itu. Kami juga mendampingi. Nanti akan ada pembentukan operator karena kalau sudah ada IPLT izin Pak Bupati, maka harus ada operator yang harus mengelola penyedotan lumpur tinja maupun pembinaan kepada KSM, KPP untuk IPAL komunal, sosialisasi termasuk yang tadi disampaikan Pak Bupati. Mungkin kami akan bantu juga untuk sosialisasi kepada guru, kepada anak-anak bagaimana hidup bersih dan sehat, kemudian juga bagaimana mengenal tangki septik. Monggo silahkan Pak Bupati, kalau memang ini kami support teknik. Dan yang tidak kalah penting adalah kami selalu akan melakukan promosi dan sosialisasi, edukasi perubahan perilaku. Kami punya tetangga panutan. Hashtagnya kami mendorong supaya kita menjadi tetangga yang baik untuk sekitar kita dengan melakukan menggunakan sanitasi yang aman, tangki septik yang aman, yang layak. Kemudian juga dengan teratur secara berkala. Kami akan dorong Kabupaten Maros untuk melakukan layanan lumpur tinja terjadwal Pak Bupati, sehingga IPLT-nya bisa punya makanan. Itu kami akan dorong karena ya kembali lagi kami menjadi tetangga yang baik, tetangga panutan yang baik. Betul itu sekali. Sebenarnya bantuan-bantuan teknis yang bisa kami berikan. Satu hal Pak Bupati, saya selalu mengingat Mbak Mela, orang selalu kalau mau ke toilet dia akan bilang, permisi saya mau ke belakang. Jangan pernah katakan kita ke belakang, karena nanti toilet Jamban akan jadi selalu terbelakang Pak. Iya, kita mau ke toilet langsung begitu saja. Betul. Seperti yang dikatakan oleh Bu Selvi juga, menjadi tetangga yang baik. Ini kan para ibu-ibu biasa kalau sore-sore pada istilahnya ngerumpi ya Pak. Mungkin bisa diganti topiknya dengan akses sanitasi yang aman seperti apa, lebih bagus lagi ya. Good idea Pak. Ya dulu kita sempat untuk mendorong Maros CPODF, malah kita di beberapa tempat kita dorong namanya arisan jamban. Waduh, ya bagus karena juga. untuk memberikan mereka supaya bisa membeli jamban. Ya alhamdulillah itu bisa terjadi juga di beberapa masyarakat kita. Betul sekali, karena memang kalau lingkupnya itu berdekatan tuh Pak, ngerumpinya tuh kencang sekali. Baik, Ibu Selvi, untuk pertanyaan terakhir dari Mela ini, apa keuntungannya sih Bu yang didapatkan di rumah tangga jika menggunakan tangki septik yang aman? Tadi Pak Bupati sudah katakan bahwa salah satu penyebab stunting itu adalah pengelolaan air limbah yang buruk, tangki septik yang mencemari lingkungan. Nah, kalau menggunakan tangki septik yang kedap atau yang aman, maka tidak ada lagi pencemaran lingkungan. Terutama untuk masyarakat yang izin Pak Bupati masih menggunakan air tanah sebagai air minum. Kemudian jaraknya kurang dari 10 meter. Nah, itu terjadi pencemaran lingkungan, pencemaran air tanah, pencemaran sungai juga, apalagi kalau jambannya langsung menuju ke sungai gitu ya. Nah, dan juga saya tadi senang sekali dengar karena Pak Bupati katakan kalau sakit ke rumah sakit. Nah, itu hati-hati dengan kita tidak menggunakan sarana sanitasi yang baik. Itu kita akan rugi dalam sisi ekonomi Pak, ketika sakit ke rumah sakit kemudian berlanjut, pendapatan kita akan berkurang, hari kerja juga akan berkurang, sehingga pendapatan kita akan berkurang, daya beli kita akan lemah, ekonomi kita semakin menurun. Jadi sebenarnya menggunakan tangki septik yang kedap itu sangat bermanfaat, sangat baik, karena kita akan hidup sehat, masyarakat sehat, lingkungan sehat, ekonomi meningkat.
itu yang diharapkan semua Iya. orang Ini ya. yang luar biasa. Luar biasa sekali statement closing dari Bu Selvi. Jadi pendengar, di akhir perbincangan kita hari ini kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Bupati Maros mengenai penggunaan tangki septik sanitasi yang aman kepada masyarakat. Silahkan, mohon izin Pak Bupati. Iya, makasih Mbak Mela. Jadi kita sudah tadi menjelaskan beberapa hal tentang manfaat kenapa kita harus memiliki tangki septik yang aman. Iya. Tadi sudah dibahasakan ketika kita memiliki tangki septik yang aman harus kita tahu kenapa. Iya. Karena tinja kita mengandung puluhan miliar kuman Mm-mm. yang menjadi sumber penyakit. Mbak Selvi sampaikan, bayangkan kalau hanya sekitar 10 meter aja sumber air kita, maka akan tercemar. Nah, olehnya itu saya senang sekali nih hashtagnya tetangga panutan. Iya, Nah, tetangga tetangga panutan. yang baik tidak mencemari tetangga lain. Nah, ini luar biasa. Iya. Dan tangki septik ini memberikan solusi agar tinja kita tidak mencemari sumber air dan lingkungan serta menjadi sumber penyakit. Dan inilah harapan-harapan kita. Dan sekali lagi saya sangat mendukung dan pada masyarakat dan seluruh pendengar ini, Iya, terutama pendengar Maros FM saat ini, ya kalau kita mau diri kita sehat, lingkungan kita sehat, kita mau menjadi tetangga yang panutan, mau menjadi bapak panutan, mau menjadi keluarga panutan, maka kita harus memiliki septic tank yang aman. Dan yang paling utama, mari kita rubah perilaku PHBS kita, hidup bersih dan sehat kita dari diri kita, mulai dari diri sendiri. Iya, mulai dari Insya Allah diri kalau kita sendiri. sudah jadi panutan, Iya. itu supaya seluruh tetangga-tetangga kita menjadi Iya, tetangga betul. panutan. Iya. Ini statement saya. Insya Allah ya pemerintah daerah akan terus mendukung bagaimana masyarakat Maros bisa menjadi masyarakat yang menjaga sanitasinya, menjaga kesehatannya, dan kalau kita sudah jaga kesehatan dan sumber daya manusia Kabupaten Maros, maka kita sama dengan merawat masa depan kabupaten yang kita cintai. Betul Karena sekali. generasi kita akan menjadi generasi yang sehat, generasi yang Betul. cerdas, dan generasi yang punya etika yang Iya, bagus. betul sekali. Terima kasih Mbak. Nah, luar biasa sekali pendengar closing statement dari Pak Bupati maupun Bu Selvi. Jadi Mela sedikit menyimpulkan ya pendengar obrolan spesial kita hari ini ya terkait topiknya toilet aman untuk masa depan, yakni beberapa hal sudah kita dengarkan bersama ya pendengar, yaitu bagaimana sanitasi yang aman dan juga kita sebagai masyarakat harus sadar gitu pendengar. Pemerintah mendukung secara penuh, tapi kalau kitanya sendiri nih yang nggak sadar ya terkait bagaimana punya sanitasi yang aman atau tangki septik yang aman sendiri itu seperti apa ya, percuma saja ya pendengar. Jadi harus satu sama lain saling berkorelasi ya, saling mendukung Iya, satu sama lain. Kalau ucapkan terima kasih untuk Pak Bupati sudah datang ke studi Maros FM. Terima kasih waktunya. buat teman-teman Maros FM ini. Iya, dan juga Ibu Selvi, Makasih, terima kasih Mbak dari Mela. UCD US Tangguh sudah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pendengar Maros FM dan masyarakat Maros sekitarnya terkait sanitasi yang aman. Baik pendengar, sudah perjumpaan dan juga obrolan kita hari ini. Semoga Anda mendapatkan beberapa nilai-nilai yang bisa dapat dipetik, dan nanti akan banyak obrolan terkait aksi sanitasi maupun hal-hal yang mencakup kebersihan untuk generasi masa depan yang akan datang, supaya bisa menjadi generasi yang sehat dan juga menyongsong masa depan yang lebih baik. Saya Mela pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.